Hey, what's up my friend? Kembali lagi di sini bersama gua Ega Pramudia dan di sini gua bersama partner gua. Kenalin, nama gua Langar Indra Lemena. Dan gua kali ini akan mengadakan podcast tentang pembulian. Dan di sini ada narasumber. Boleh diperkenalkan dulu diri Halo, kalian? nama gua Muhammad Ren Setiawan. Dan saya Zeva Putra di Pradana. Oke, dan podcast kali ini kita akan menceritakan tentang apa itu pembulian dan contoh-contohnya dari pembulian. Oke, di sini kita ada siapa? Mas Zepa dan siapa? Rehan ya? Ya. Oke, di sini gue pengen nanya dong tentang seputar pembulian ya. Menurut lo itu apa aja sih jenis-jenis pembulian yang ada di sekolah atau di kampus contohnya? Ada banyak kalau misal pembulian tuh dari tipe fisikal dan mental. Dan yang sering dilihat itu tuh adalah pembulian mental. Jadi target utama pembuli ini yaitu orang-orang atau mahasiswa atau siswa yang sering menyendiri, sering nggak ada temen. Sering banget. Nah itu tuh mereka tuh pertama sih cuma kayak diejek-ejek gitu, kayak ngapain sih lu gitu. Ya istilahnya cuma diiming-imingin lah istilahnya. Awalnya bercanda-bercanda. Bercanda-canda. Nah itu mulai setelah udah enak tuh yang suka bully tuh kayak udah nggak kayak apa namanya udah clear misalnya udah nggak dimarahin atau diapain gitu kan, akhirnya tuh mereka ke fisikal tuh fisik. Jadi mulai suka dorong mukul, teplakin muka, kepala di belakang, muka juga. Banyak ini kayak gitu. Kalau mau kasih Banyak kayak gitu. Ya. Dan itu tuh ditutupin dengan kata bercanda. Oh iya. Kayak misalnya apaan sih cuma bercanda doang gitu. Nah, itu. Nah, dan itu tuh akhirnya tuh makin parah istilahnya, sampai ada yang mentalnya yang dibully itu tuh semakin turun istilahnya. Down lah ya. Semakin down dan akhirnya ada yang lebih ada menuju ke bunuh diri, putus sekolah, dan hal-hal yang lain yang enggak patut diomongin. Tapi menurut gua juga kalau misalnya buat bullying dalam sekolahan kayak gitu, emang yang paling sering itu emang buat mental sih. Iya sih. Karena juga temen gue juga merasakan hal kayak gitu. Kadang-kadang mereka tuh jarang sekolah, seminggu, 2 minggu, ya itu kan menurut gue juga kan nilainya kan jadi turun ya, kayak gitu kan. Dan juga kadang-kadang mereka PDO bilang kayak gitu ya, gue kadang-kadang kasihan sih kalau ngeliat teman-teman gue yang sering dibullying kayak gitu, apalagi dengan mental ya. Apalagi gue dulu pernah menjadi suatu ketua kelas kayak gitu, pasti ya pernah lah ya kita ngerasainnya kayak gitu. Kadang-kadang kita mau ngebantuin juga, tapi kadang-kadang sedih juga gitu menurut gue sih. Emang tapi paling sering di sekolahan gue dulu sih emang mental sih lebih tepatnya, tapi nggak sampai ke sosial media. Nah, keduanya nih cyberbullying. Dan itu menggunakan platform atau sosial media untuk membuli seseorang. Nah, biasanya nih yang membuli nih bukan orang yang suka ngobrol atau yang suka apa. Ini tuh mereka ditutupin dengan layar HP, layar komputer, itu untuk menutupi dirinya mereka sendiri untuk melakukan pembulian. Jadi dengan meme-meme kayak gitu biasanya tuh ada tuh. Akhirnya mereka merasa aman untuk membuli. Nah, itu mulai tuh dari sosial media, dari apa namanya? selebriti gitu loh. Iya. Nah, misalnya ada orang yang salah nih. Tahu kan kata cancel kultur canceling. Oh, kurang tahu tuh, coba jelasin dulu. Cancel culture itu dengan otak mob. Jadi kalau misalnya ada yang nggak disukai nih, misalnya ada artis Didi, tahu nggak Didi? Didi. Oke. Kan ada pernah dengar kata-kata cancel nggak? Cancel. Jadi meng-cancel Didi nih. Jadi akhirnya diolok-olok, dikeluarkan dari sosial media. Nah itu sebenarnya bener, Didi kan orangnya nggak baik tuh kan, akhirnya bener tuh di cancel. Tapi ada tuh yang menggunakan cancel buat orang-orang yang nggak bersalah. Orang-orang biasa aja, misalnya mengeluarkan opini biasa, misalnya gue suka kacang nih gitu. Ada orang yang nggak suka nih bilang, lu ngapain sih? Lu tahu nggak gue alergi kacang gitu. Akhirnya bercekcok tuh. Akhirnya cyberbullying, keluar tuh nama-nama cyberbullying. Dan dalam sekolah itu misalnya ada mahasiswa yang punya sosial media. Nah, dia foto-foto posting
selfie lah istilahnya. Iya, Terus iya. nanti diejek-ejek di sosial media. Nah, itu juga Iya. cyberbullying. Tapi gitu. sering nggak sih biasanya kalau misalnya gue sih menurut gue ya, karena juga ada kan dalam OSIS gitu kan pasti ada ya. Nah, orang paling tinggi di sana tuh kayak ketua OSIS Ketua kayak OSIS gitu, itu tuh satu hal yang paling sering orang-orang bullying orang kayak gitu. Karena dengan jabatannya dia yang tinggi kayak gitu, tuh sering banget, dan itu gue pernah merasakan yang kayak gitu. Oh, karena dia punya jabatan. Iya, karena nggak jabatan, Jabatan. orang yang gitu kan, siapa sih lu? Biar Gua dipandang ketua aja OSIS, gitu. Iya. Dan penimbul utamanya pembulian tuh keirian. Itu yang paling awal. Keirian, Setuju. iri, insecurity. Iya. Orang-orang yang yang merasa nggak punya yang dia punya, itu akan merasa gua rendah-rendahin dah biar setara sama gua gitu. Itu Nah, biasanya sih kayak Oke. gitu sih. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ya, Terus lanjut ke betul, next betul. pertanyaannya. Bagaimana sih cara lo ngenalin tanda-tanda orang yang kena bully? tinggal lihat dari itu aja, observasi Sikapnya Misal- gitu? sikapnya. Apa sikapnya? Mau kenapa? maksudnya mau ngelihat yang orang ngebully, orang yang dibully atau orang pembulinya? yang dibully, Orang yang dibully, korbannya. korbannya. Iya. Pendiam sih, cepat. Kebanyakan pendiam. Tapi mayoritas ada yang nutupin sakitnya mereka tuh dengan Dengan senyum. senyum, dengan sering ngobrol gitu, sering ya. pokoknya yang keluar-keluar gitu. Oke. Iya. Itu biasanya kelihatan kalau Kelihatan mis- banget sih, kelihatan ya. kayak gitu. Iya, kalau gue sih juga hampir sama. Pasti mereka hanya senyum aja gitu. Oh iya. Kadang-kadang mereka nggak mau menggunakan emosinya dia tuh untuk marahin kepada orang kayak gitu. Padahal dia sendiri tuh merasa sakit hati dalam dirinya dia. Iya, Gitu. ditutup-tutupin, Emang sih. misalnya. Tutup-tutupin Coping, lah, coping. biasanya nih, kayak gitu. Iya. Terus menurut lo nih bully ini ada sangkut pautnya nggak sih sama orang tua pembulinya? Sangkut paut sama orang tua pembulinya. Iya. Maksudnya gimana ya? Mungkin dari kayak kurang kasih sayang, jadi dia suka ngebully orang gitu. Oh iya itu. Ada benernya. Maksudnya biasanya sih pembulinya. keluarga Iya. bully, Keluarga, pembuli keluarga, orang. iya. Oh, dari keluarga mungkin ya. Iya, Kan dari keluarga. kata itu apa namanya, keirian. Irian Oh, iya. orang. Jadi dia nggak mau Insecure lah. dia nggak mau ngelihat gua doang yang mau terluka Rasa nih. sakit dia nih. Oh, iya. Lu Gua juga ngomongin harus terluka orang. gitu. Ya, biasanya Oke. sih kayak gitu. Emang benar sih, tapi kalau buat di sekolah gua dulu, memang rata-rata mereka anak-anak orang kaya. Orang Karena kaya. mereka anak orang kaya begitu, orang tuanya jarang ketemu, jadi begituannya, biasanya sama bibi, dia kan bibi tuh maksudnya kayak bantu yang di sana lah yang ngomong kayak gitu ya. Jarang Kayak ada elit- temuan elit gitu gitu ya. Iya, Orang banyak elit. banget Orang-orang sebenarnya elit. kayak Iya. gitu. Tapi kadang dia tuh bullying gitu kayak ngerasa dirinya itu jagoan gitu. Nah, karena itu, makanya karena dia itu dia. ngebully-bully orang. Iya, karena Di mereka sini punya gitu. orang tuanya jabatan tinggi gitu. Ah. Kayak orang-orang kaya kayak gitu ya. Orang tua gua kaya kok, santai ya kalau misalnya diginin nggak Nah. bayar duit, banyak kan Misalnya kayak gitu. pansos nggak sih, panjat sosial gitu. Iya, jadi Ada kayak juga sebenarnya. dia tuh mentang-mentang punya backingan ya kan. Nah, dia tuh seenaknya aja sama orang-orang yang biasa. Ngebully gitu dia. Terus Cut dulu. Gue nggak tahu coba nanya apa lagi anjing, sumpah gue bingung banget anjing. menurut lu gimana Menurut lu kalau aja. misal apa namanya hostnya kita nih, pembuli Iya, bully itu kita nih. boleh nggak sih Enggak sih. pembulian? Maksudnya gimana? Maksudnya apakah guru atau dosen ngelihat pembulian itu mereka harus gimana ya? Harus menstop kah atau ada cara lain gitu? Ya Selain stop men-DO. sih, kasih sanksi sebesar-besarnya buat pelaku bullyingnya. Meskipun kecil atau meskipun besar ya? Iya. Ya dua-duanya biar dia jarak langsung, biar nggak ada salah lagi buat dia ngelakuin pembulian. Tegas gitu ya, gitu ya. Terus kalau buat Ega gimana gak? Kalau bully juga? Kalau menurut gue sih, kalau di zamannya gue sekolah ya, bullying itu kayak ada sih waktu itu gue pernah banget ngeliat teman gue tuh dibully kan sama teman gue juga. Cuman kadang gue pengen ngebantuin, kasihan ya, gimana lagi kan, sampai dia tuh palanya dikeresekin, dia kan pakai kacamata ya, Iya. ya kan, palanya dikeresekin, dikocok-kocok palanya, palanya dikocok-kocok, iya palanya Oh, dikocok-kocok, dikelupakin ya kan, udah gitu kacamatanya patah, tuh gue kasihan tuh sama dia tuh kan, udah gitu, udah habis itu pas patah dia ngeliat kacamatanya kan, dia kayak sedih, udah gue akhirnya gue beliin dia lem power blue kan, gue pasangin tuh, pokoknya gue akalin lah sampai dia bisa pakai lagi tuh. Terus kadang langsung gue bilangin sih ke temen gue kayak, lu kalau bercanda jangan berlebihan, kesian, gitu-gitu juga temen lu. Oh. Jadi Terus- ada unsur-unsur selain guru, tapi teman harus mau ada empati Tapi, dan bantuin gitu. Ya. menurut lu juga dampaknya dari di bullying kayak gitu apa gunanya buat BK? Kalau misalnya
anak-anak pada siswa-siswa di sana gitu dibully, nggak pada yang mau ngomong ke BK. Mereka Ini pada yang diam-diam gua kayak tanya. gitu. Itu yang selalu gue tanya tuh heran kenapa. Bahkan teman-teman gue aja tuh sering ngomong, kenapa lu nggak nanya ke BK aja gitu. Harusnya kan itu kan udah clear jadinya kan, jadi permasalahan, orang jadi yang korban juga merasakannya nyaman. Jadi itu lebih gampang gitu, udah semuanya keluar gitu. Itu Tapi tergantung mungkin karena korbannya takut gak sih? Takut sama pelaku. Biasanya, Gimana? iya biasanya gitu dia karena individunya, individu orang yang Yang tadi lihat itu. dan yang dibully itu kebanyakan takut. Takut untuk melaporkan, takut untuk stand up istilahnya. Itu makanya korban bully itu sangat rentan gitu loh. Rentan dengan pembuli itu karena mereka tuh takut. Istilahnya penakut gitu loh. Nanti gue kalau misalnya gue dibilangin nanti bukannya nambah membaik tapi nambah memburuk. Jadi kayak pikirannya mereka, mindsetnya mereka. Oh ya, ngerti. Tapi biasanya kayak gitu dia diancam sih. Ya, itu dia ya. Iya, mindsetnya penakut, Iya, diancam. Iya. Dia takut tuh karena diancam. Kayak yang pas di Surabaya itu bukan sih? Yang kata bapaknya itu orang pengusaha gede kayak gitu sampai disuruh sujud begitu. Waduh, Itu kan juga termasuk bullying kacau juga kan? ya bullying nggak cuma hanya di. Nah terus gue pengen nanya lagi, apa yang bisa lo lakukan buat mencegah bullying? mencegah bullying. Kalau buat gue nih, Kalau lo sebagai dosen atau sebagai guru nih? Sebagai dosen, sebagai guru. Iya. Kalau gua ya, menurut gua ya sebagai dosen atau guru, dilihat dulu mahasiswanya kayak gimana, atau dilihat dulu orangnya seperti apa. Jadi nggak cuma sisi victimnya aja, sisi pembulinya juga harus dilihat. Jadi nggak cuma one sided gitu loh. Jadi dua-duanya itu harus dilihat. Ini pembulinya tuh ngapain gitu loh. Jadi Oke. alasannya ngapain? Nah, alasannya mengapa dia membuli mahasiswa ini gitu. Dan akhirnya diproses dengan cara konseling, ngomong sama dosennya atau ngomong sama pembimbingnya BK tadi. konselingnya, ya. Oke, itu kan menurut lo sebagai guru sama dosen. Kalau buat lo sebagai mahasiswa gimana? Kalau gue sebagai mahasiswa, apalagi kalau misalnya buat temen kayak gitu langsung Iya. ya, biasanya kita harus nanyain dulu nih alasannya kenapa. Tapi kadang-kadang ya kalau buat ngebantuin satu teman kayak gitu, biasanya gue ngadu dari masalah keluarganya. Keluarganya kenapa gitu, kenapa? Karena kan gue juga nggak enak ya kalau misalnya tiba-tiba keluarganya lagi bermasalah emang kayak gitu, masanya gue langsung ngomong kayak gitu kan nggak enak dong. Iya. Dan kayak gitu, jadi kalau menurut gue sih emang kita lihat dulu aja dasar keluarganya kayak gimana, sosialnya kayak kenapa, ekonominya kayak gimana, itu penting banget penting itu. penting ekonomi. Nah itu menurut gue sih kayak gitu. Oke. Terus menurut lo nih, dampak perundungan dari korbannya itu dalam jangka panjangnya itu gimana? Korban bullyingnya itu gimana? Berat itu sih Trauma. Gampangnya sih gak trauma. Selain trauma? Selain trauma itu dendam. Dendam sama pembulinya atau sama yang lain? Sama pembelinya. Kayak Kikikomori termasuk juga sebenarnya kan? Hikikimori. Yang kayak di Jepang gitu orang pada pendiam semua gara-gara sering dibullying kayak gitu. Net maksudnya. Net mah udah punya kerjaan itu mah. Jadi kayak dendam di hati. Itu sampai tua dibawa terus itu. Iya, Itu membekas nggak terus tenang, berarti ya. dibawa terus ya. sih. Oke, Dan terus ada juga nih dampaknya nih, contohnya di Amerika nih, luar negeri nih. iya. Ada yang sering dibully tuh. Akhirnya nggak ada yang mau bantuin dia. Akhirnya dia marah, Yang bunuh bawa semua pakai senjata. Oh itu, gua tahu itu. main Iya. school shooting tuh. Iya, Itu termasuk tuh. Iya. Itu akibatnya itu kalau misalnya nggak Iya, dicegahin aku tahu sama itu. guru, dosen atau sama yang lainnya. Itu sih udah nggak bisa Nggak bisa. dibantuin, udah susah itu. Dan Kita kita- awal Gue kayak pengen gitu. nanya lagi, kalau lu sebagai saksi di pembulian gitu, lu sebagai saksi di situ, lu bakal ngelakuin apa buat gua sih- pelaku sama korbannya? Wah, no comment kalau yang Nah. gitu. Kalau kayak gitu no comment. Soalnya berat banget. tergantung. Ya tadi dibilangin. Ada konsep misalnya gue juga nggak mau kena. Iya. Oke. Nggak mau Gua juga nggak mau Pasti kena. nggak mau kena. Nggak mau kena. Itu Dia mindset. juga nggak mau kena. Makanya udah tadi kan- udah semua mahasiswa, semua orang-orang yang sekolah gitu juga pasti mikir Iya. gua nggak mau dibully juga gitu. Iya. Akhirnya Iya, gua so tau diam dulu aja. deh. Iya, Jangan so diam tau dulu, diam aja dulu. Diam aja dulu. Kalau Jadi, sejauh mana hukum sekolah atau hukum dimanapun berperan sebagai dalam mengatasi perlindungan di masyarakat? Nah tadi itu yang BK itu kan salahnya kayak gitu. Masalahnya itu aneh tadi yang dibilang korbannya itu tuh takut. Lebih dan takut. dan saksi-saksinya juga takut, juga nggak mau Iya. Apalagi tadi yang dibilang keluarganya itu
Jabatannya tuh gede banget gitu, orang-orang kaya makanya. kayak gitu. Oke. Nah, tinggal dibayar semuanya Iya, iya. kayak gitu. Terus terakhir nih, apa Ya. pesan yang ingin lo sampaikan kepada para pendengar podcast ini terkait pembulian? Nah, Buat saya, stop bullying. Yap. Jangan membuli orang dari sudut pandang fisiknya, mukanya lah, Belakang. latar belakangnya. Pokoknya berteman saja. Jangan menganggap diri kalian tuh lebih tinggi dari yang lainnya. Ya. Ya. Buat lo sendiri, Ya, Rehan? menurut gue sih hampir sama, stop bullying. Jangan kalian bullying semua orang hanya karena lu orang kaya atau gimana kalau orang kaya. Semuanya harus sama. Semua manusia itu setara. Jadi walaupun Oke. keluarga lu kaya atau gimana, tetap sama. Oke, tepuk tangan dulu buat Zefa sama Rehan. Terima kasih ya, Ya, udah terima kasih. mau Mas. jadi sumber buat podcast ini. Terima kasih, Cok. Oke, Ya, semuanya terima kasih udah dengerin podcastnya sampai habis. Pokoknya intinya dari kesimpulan video ini jangan bullying guys. Jangan stop bullying. Stop Oke. bullying.